Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Topik selanjutnya akan saya bawakan mengenai anatomi telinga tengah dengan pandangan endoskopi. Telinga tengah dengan endoskopi banyak yang bisa kita lebih lihat secara detail. Secara anatomi, bila kita telah menyibak gendang telinga, maka ada ruang-ruang yang harus kita identifikasi. Checklist yang akan kita lihat di sini adalah pertama, retrotimpanum, kedua adalah protimpanum, ketiga adalah hipotimpanum, dan epitimpanum. Bila kita melihat ini telinga kanan, maka ketika gendang telinga disibak, retrotimpanum adalah ruang yang berada di bagian posterior. Sebelum adanya endoskopi, ruang ini tidak terlalu banyak dipelajari dan diidentifikasi karena bentuk yang banyak overhang. Kemudian, ruang yang di depan dari cavum tympani disebut protimpanum. Ruang yang berada di inferior disebut hipotimpanum. Kemudian, ke arah superior adalah ruang epitimpanum yang akan selanjutnya menuju antrum mastoid. Di dalam epitimpanum ini kita nanti akan membahas juga epitimpanum diafragma, tympanic isthmus, dan facial nerve dengan pandangan endoskopi. Retrotimpanum adalah area di cavum tympani di sisi posterior. Batasnya dibagi menjadi dua, yaitu disebut retrotimpanum superior dan retrotimpanum inferior. Identifikasi yang pertama kita lihat adalah kita kenali dulu stapes, maka kemudian kita juga akan langsung melihat musculus stapedial yang keluar dari pyramidal eminence. Ini adalah batas teratas dari retrotimpanum. Kemudian kita akan mengenali tiga sekat utama di retrotimpanum. Yang pertama, sesudah dari stapes, ada ini ruangnya disebut posterior sinus, kemudian sekat ini disebut ponticulus. Kemudian kita ikuti sekat yang kedua, yaitu disebut subiculum. Kemudian subiculum kita lanjutkan lagi ke arah inferior, di sini disebut funiculus. Tiga sekat ini adalah sekat yang harus kita identifikasi pertama. Antara ponticulus dengan subiculum, ini dikenal dengan sinus tympani. Sinus tympani ini variannya sangat banyak, dan penting sekali untuk kita kenali, karena penyakit-penyakit tertentu patologinya bisa masuk ke sini dan harus diidentifikasi dengan baik bila kita tidak ingin meninggalkan patologi penyakit di sini. Kemudian, di antara subiculum dan funiculus, atau disebut ruang retrotimpanum inferior, disebut juga ruang sinus subtimpanum. Di ruang sinus subtimpanum ini, kita akan mengenali suatu dasar tulang yang disebut fustis, dan di depannya langsung akan bertemu dengan round window. Nah, ini adalah area dari retrotimpanum yang penting harus kita kenali. Ini adalah gambaran langsung dari endoskopi. Ini adalah telinga kiri, kita kenali dulu ini adalah stapes, kemudian ini adalah ada pyramidal eminence ya. Pyramidal eminence ada keluar musculus stapedial. Daerah yang di ruang di bawah di sekitar dari stapes, di sekitar dari foramen ovale ini disebut sinus posterior. Kemudian sekat pertama tadi kita kenali dulu. Di bawahnya dari pyramidal eminence ini ada sekat pertama yaitu ponticulus. Kemudian tulang tonjolan kedua disebut subiculum, dan kemudian kita ikuti melengkung yang disebut juga tegmen, kemudian terusannya yang ke arah inferior disebut funiculus. Ruang di antara ponticulus dengan subiculum inilah sinus tympani. Kemudian ruang di antara subiculum dengan funiculus disebut ruang sinus subtimpanum. Nah, di dasarnya inilah ada suatu fustis. Fustis akan menunjuk langsung ke round window. Ruang-ruang ini sebelumnya sulit untuk dikenali dengan baik bila dengan menggunakan mikroskop. Namun dengan endoskop, ruang-ruang yang overhang ini menjadi lebih mudah dikenali secara langsung secara transkanal. Sinus tympani terbagi ada 3 tipe sesuai dengan kedalamannya.
Nah, ini tipe A ke dalam dia kecil. Jadi batasnya ke arah posterior adalah facial nerve, pas mastoid. Nah, kalau kita lihat di sini gambarannya, sinusnya tidak melebihi masuk, tidak overhang di bawah dari facial nerve. Hal ini dapat kita identifikasi di CT scan, tidak ada ruang di bawah facial nerve di daerah sinus timpani. Untuk tipe B, sinus timpaninya lebih dalam. Jadi lebih ke bawah, lebih dalam, ya, atau sedikit masuk ke arah overhang di bawah dari facial nerve. Jadi kalau ini facial nerve, maka sinus sedikit masuk ke dalam, tapi tidak melebihi dari seluruh facial nerve. Pada CT scan kita juga bisa kenali ruang ini di depan round window, ya. Ini kemudian ini facial nerve, kemudian kita melihat adanya ruang yang masuk ke dalam. Tentunya ruang-ruang yang masuk ke dalam ini akan menjadi tantangan untuk mengeluarkan patologinya. Tipe C, ini ruangnya menjadi lebih makin dalam lagi, dan dia melebihi dari overhang dari facial nerve pars mastoid. Jadi kalau kita lihat potongan yang aksialnya seperti ini, uh, maka kita melihat ada suatu ruang masuk ke dalam, masuk untuk menuju dari di bawah dari facial nerve. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini liang telinga, kemudian ini ada ruang hingga masuk ke dalam. Tentunya bila ada patologi yang ada di sini, kita harus pikirkan bagaimana strategi kita, pendekatan operasi kita hingga bisa membersihkan patologi khususnya pada kasus-kasus kolesteatom yang harus kita bersihkan, apakah kita akan mengcombine dengan menggunakan endoskopi atau dengan pendekatan mastodektomi. Kemudian di retrotimpanum ini ada fustis, yang tadi adalah dasar dari sinus subtimpani tulang. Ada 2 tipe ya, tipe posisinya. Jadi fustis ini suatu anatomi yang sangat penting untuk kita mengidentifikasi round window. Dan ternyata ini fustis ini akan menunjukkan posisi skala timpani langsung. Nah, pada tipe A, maka fustis ini ya akan langsung menjadi dasar dari ruang skala dasar dari skala timpani. Dan di tipe B, fustis dia sedikit ke arah inferior dari skala timpani. Namun keduanya tipe ini menunjukkan bahwa fustis punya peran yang penting untuk menunjukkan area round window dan juga menunjukkan suatu posisi skala timpani. Dan fustis ini akan membuat kita yakin kita tidak akan salah untuk mengidentifikasi ada ruang lain, yaitu yang disebut subcochlear canaliculi. Jadi ini adalah suatu ruang di bawah koklea. Ya, kalau kita bisa mengidentifikasi fustis dengan baik, dan ini adalah pasti round window, maka kita tidak akan tertukar dengan suatu celah di bawah koklea yang bisa kita salah artikan sebagai round window. Padahal ini adalah subcochlear canaliculi. Subcochlear canaliculi adalah suatu ruang di bawah koklea yang nanti dia berhubungan dengan apex petrosa. Nah, ini contohnya ketika dibuka ruangnya cukup besar ya, ternyata hingga kita bisa terkelabui, padahal round window-nya ke arah yang lebih superior. Dan sini terbukti ketika dibuka round window-nya dan kokleanya, fustis mengarah ke arah skala timpani. Dan ada ruang di bawahnya yang disebut subcochlear canaliculus akan berjalan menuju apex petrosus. Ada 3 tipe dari subcochlear canaliculi, dan ini bisa kita identifikasi dengan baik ketika kita melakukan preoperatif CT scan. Tipe A, kita lihat subcochlear canaliculinya besar hingga ke apex petrosa, dan ini bisa juga dipantau dengan endoskopi. Untuk tipe B, ruangnya kecil dan bisa saja ada sekat di antaranya, jadi tidak langsung terbuka, tapi cukup ada ruang lain sebenarnya di balik dari subcochlear tersebut. Atau yang tipe C, kalau tipe C tidak ada sama sekali ruang di balik atau tidak adanya dari subcochlear canaliculi. Pastinya tantangan yang besar suatu patologi bila terjadi di tipe A. Karena terlalu luas dan kita harus memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai patologi kiranya ada di daerah ini.
Kemudian yang bagian yang lain dari telinga tengah adalah yang penting epitimpanum. Epitimpanum adalah bagian dari superior kafum timpani yang nanti berhubungan dengan ruang atik dan atau antrumastoid. Nah, epitimpanum ini lateralnya dibatasi oleh suatu liang telinga posterior superior atau kita sebut dengan skutum. Nah, bila kita buka skutum ini, maka inilah yang ada di dalam epitimpanum. Epitimpanum ruangnya dibagi dua, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Pemisahnya adalah kok di sini. Nah, di batas bawah dari anterior epitimpanum, yaitu batasnya adalah tensor fold. Di sini kita lihat isi dari epitimpanum, yaitu ada head of malleus, ya, kemudian ada body of incus, kemudian ini ada processus short dari incus, kemudian sebagian dari processus long incus. Dan suatu ruang yang di dalamnya nanti ada KSS lateral dan di bawahnya ada facial nerve. Nah, di dalam epitimpanum ini penting kita memahami tentang epitympanic diafragma, karena di sini kita akan memahami jalur ventilasi telinga tengah. Jadi di tulang pendengaran ini akan dipegang oleh suatu ligamen-ligamen, yaitu ada ligamen malar anterior, lateral, posterior, kemudian bagian incusnya dipegang ada ligamen lagi posterior, kemudian di anteriornya ada tensor fold yang memegang malleus ke arah medial. Dan ini semua menjadi jalur yang tertutup, sehingga bukan lewat sini suatu udara terjadi. Ini adalah gambaran tensor fold, yaitu sekat antara protimpanum dengan anterior epitimpanum atau dasar dari anterior epitimpanum space. Tensor fold ini bisa horizontal, bisa vertikal, kemudian juga bisa komplit atau dia incomplete terbuka. Dalam kondisi terbuka ini menjadi jalur alternatif ventilasi di telinga tengah yang berjalan dari tuba eustachius menuju atik atau nanti lanjut ke antrumastoid. Nah, sementara kita perlu mengenali sekali bagaimana kondisi isthmus timpani. Isthmus timpani ini adalah suatu jalur ventilasi utama dari cavum timpani menuju epitimpanum. Nah, jadi di mana letak isthmus timpani? Isthmus timpani terletak di antara processus cochleariformis yang akan keluar tendon tensor timpani dan dari sini di antara cochlear processus sampai incus processus short processus dari incus. Jadi di bawah dari processus longus incus. Celah inilah yang disebut isthmus timpani. Dibedakan dibagi dua, yaitu bagian anterior dan bagian posterior dipisahkan oleh processus longus incus. Jadi di dasarnya adalah facial nerve pars timpani dan di antara processus cochlearis dengan short processus dari incus. Celah inilah yang disebut dengan isthmus timpani. Penting sekali isthmus ini terbuka untuk menjadi jalur utama ventilasi telinga tengah ke arah epitimpanum untuk selanjutnya ke arah antrumastoid. Nah, ini adalah anatomi lain yang harus kita pahami tentang facial nerve. Secara endoskopi, facial nerve langsung dapat kita lihat. Facial nerve yang langsung dapat kita lihat adalah pars timpani. Pars timpani berada di superior dari stapes. Kalau kita sudah kenali stapes dan ini incus sudah diangkat, maka yang melintang di atasnya adalah facial nerve pars timpani. Kalau kita kenali, kemudian kita kenali cochlearis processus cochleariformis atau nanti yang dia mengeluarkan tendon tensor timpani, maka di atasnya ini adalah suatu first genu atau geniculatum, ganglion geniculatum. Nah, dari sini maka nanti nervus 7 akan masuk ke arah dalam menjadi pars labirin. Nah, daerah pars timpani ini terpapar dengan baik, kita bisa lihat dengan baik
Dan yang juga kita harus kenali, di depan dari proses cochlear reformis ini seperti ada bandel. Ini sebenarnya bukan facial disc. Jadi kita tidak akan tertukar karena ini adalah suatu musculus tensor timpani yang akan nanti keluar ototnya menjadi tendon tensor timpani. Sementara nervus 7 berjalannya di atas dari prosesus cochlear reformis. Nah, ini makin jelas daerah ganglion geniculatum. Kemudian kalau kita lihat ke arah posterior, nervus 7 akan berjalan di antara stapes dan KS lateral. Kemudian kita akan melihat antrum ke arah belakang. Nah, ini makin jelas ya, nervus 7. Kemudian dia di piramidal eminent ini dia akan berbelok menjadi second genu, akan berubah menjadi pars mastoid. Jadi secara endoskopi yang terpapar adalah pars timpani. Ini adalah daerah protimpanum, yaitu daerah cavum timpani yang bagian anterior, yang kita banyak kenali sebagai area dari tuba Eustachius. Di area tuba Eustachius ini bisa kita kenali di bagian superiornya tadi ada canalis musculus tensor timpani yang masuk ke dalam ya, yang nanti dia keluarannya sebagai tendon tensor timpani. Dan di sini ada suatu variasi ruang, ada sub tensor reses, kemudian di dasarnya adalah karotis, di dasar dari protimpanum ini adalah karotis, dan sekat yang membatasi dengan hipotimpanum disebut fronticulum. Nah, jadi inilah area dari protimpanum. Di atas dari tensor timpanum kita sebut supratubareses di sini. Dan ternyata makin banyak penelitian tentang menggambarkan bagaimana sebenarnya protimpanum ini. Karena protimpanum ini sebelum era endoskopi juga hal yang jarang orang explore dan mungkin makin banyak yang akan tereksplor ke depannya. Dan ternyata ada 2 tipe protimpanum, yaitu berbentuk segi 4 dan berbentuk segitiga. Varian anatomi ini mungkin juga nanti akan menjadi dasar yang akan terjelaskan di kemudian hari adanya penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi tekanan telinga tengah mungkin ya. Kemudian di sini kita lihat yang bentuknya quadrangular segi 4. Di sini ada tensor timpani, karotis ya. Ini yang segitiga bentuknya tensor timpani muscle-nya di sini dan ini adalah karotis. Dan ternyata juga ada varian dari tadi ruang di balik dari tensor timpani muscle ini yang ternyata ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A dia tidak ada ruang ya, jadi datar saja. Tipe B ada celah masuk ke dalam seperti ini, dan ini adalah karotis. Dan tipe C makin ke dalam. Dan variasi-variasi ini tentunya nantinya bisa menjadi pertimbangan kita mengenali suatu patologi apakah meluas sampai sini dan bagaimana suatu penyakit bisa kita keluarkan dengan baik dan afuh dan aman hingga sangat membantu sekali kita mengenali varian-varian ini. Dan ternyata juga batas antara protimpanum dengan hipotimpanum yang disebut fronticulum ini juga ada 3 variasi, yaitu sekat yang tidak ada sel udaranya, yaitu tipe A, kemudian ada sekat tapi juga ada celah udara yang keluar, yaitu tipe B, atau tidak ada sekat sama sekali seperti ini. Jadi langsung saja. Jadi fronticulumnya tidak terlalu kelihatan jelas. Dan ini adalah pemisah antara protimpanum dengan hipotimpanum. Kemudian yang bagian yang keempat adalah hipotimpanum. Batas hipotimpanum yaitu dari funiculus ya, funiculus ada batas bawah dari retrotimpanum. Jadi dari funiculus ke fronticulum itu disebut hipotimpanum. Jadi sel-sel ini variannya juga macam-macam dan juga ada yang overhang, ada yang tidak overhang. Dan yang perlu kita tahu di balik ini akan berjalan suatu jugular bulb. Jugular bulb adalah suatu pembuluh darah
vena besar, terusan dari sinus sigmoid, yang kemudian akan menjadi jugular bulb, dan jugular bulb akan berlanjut menjadi vena jugular interna. Nah, pada varian detak tinggi, vena jugular bulb ini bisa nyaris tidak ada sekat tulang. Nah, seperti ini contohnya pada kasus di mana ini infusnya sudah tidak ada. Ini adalah stapes, musculus stapedial, ini ponticulus, subiculum, funiculus. Artinya mulai dari sini ya, hipotimpanum, kita lihat suatu permukaan yang warnanya biru. Nah, di sini kalau kita perbesar lagi, kita perjelas, makin jelas bahwa sangat dekat sekali pembuluh darah jugular bulb dengan permukaan operasi kita. Jadi kalau kita bisa kenali ini di awal, maka kita akan bertindak sangat hati-hati karena tindakan yang tidak afu atau menggunakan alat-alat yang tertentu yang bisa tajam, maka bisa menyebabkan perdarahan yang serius dari operasi kita. Hal lain yang bisa kita lihat dengan endoskopi di telinga tengah, ternyata juga mulai banyak penelitian dan gambaran yang lebih jelas dari bagaimana pembuluh darah di telinga tengah kita berjalan, yaitu arteri inferior timpanik ya dari sini, atau arteri incudo-stapedial. Dan di sini kita bisa lihat di sini berjalan ya Jacobson nerve yang warna putih ini dengan jelas sekali. Jacobson nerve-nya berjalan dari, kita lihat di sini. Nah, ini dia berjalan dari di bawah dari processus cochleariformis, kita lihat yang putih akan berjalan ke arah funiculus, ini adalah Jacobson nerve. Pembuluh darah yang beriringan dengan ini adalah arteri timpanik inferior sebagai cabang-cabang dari arteri karotis interna. Nah, kemudian kita bisa lihat bahkan dengan kualitas endoskopi yang baik, bagaimana jalur pembuluh darah itu berjalan arahnya. Dan di sini kalau diperlihatkan, semoga bisa melihatnya ya, ada aliran eritrosit yang berjalan di pembuluh-pembuluh darah ini. Nah, di sini kita lihat jelas ya, ini funiculus, dan ini pembuluh darahnya berjalan. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan baik anatomi hingga pembuluh-pembuluh darah yang beredar di telinga tengah. Nah, ini adalah video terakhir untuk merekap anatomi kita. Ini gendang telinga sudah disingkap, kita melihat malleus, kemudian kita melihat incus processus longus, kita lihat stapes, kemudian kita lihat chorda tympani berjalan di antara malleus dengan incus. Kita ke arah depan dulu, ini adalah protympanum ya, kita lihat di sini posisinya protympanum dari tensor fold sampai protiniculum di sini, ini adalah area protympanum. Dan di sini kita lihat musculus tensor timpani yang sangat jelas ya, sangat jelas yang nanti dia akan berakhir di tendon tensor timpani. Ini adalah yang akan saya coba identifikasi area tensor fold, dan di atas dari musculus tensor timpani ini adalah ruang supratuberculus. Nah, ini ruang supratuberculus juga bervariasi, ada yang seperti ini besar, ada yang tidak ada ruangnya, jadi relatif kecil. Nah, kalau ruangnya besar begini, memang tensor fold akan relatif vertikal, sehingga kita lebih sulit melihatnya, bahkan dengan 30 derajat kadang-kadang juga masih suatu tantangan. Nah, kemudian ini adalah ruang, ini adalah ya. Ini adalah ruang retrotimpanum. Kita lihat ini musculus stapedial, stapes, ini ponticulus, ini subiculum, ini funiculus. Maka ini adalah sinus timpani, ini sinus subtimpani, di dasar ini adalah fustis. Fustis akan menunjuk ke Round window. Dan
kita nanti di sini perhatikan kalau ada suatu sel di sini hati-hati, bisa jadi itu adalah canaliculus cochlearis, jangan tertukar dengan round window. Kemudian ini kita lihat fronticulum, dan ini ada fusis, maka ini adalah area hipotimpanum. Nah, kemudian kita akan evaluasi lebih lanjut. Nah, ini kelihatannya prosesus cochlearis. Prosesus cochlearis itu selalu ada dan selalu pada kondisi patologi yang berat pun jarang sekali hilang. Sehingga ini suatu landmark yang sangat penting. Dia akan keluar tendon tensor timpani yang memegang malleus dan di atasnya pasti facial nerve. Di sini facial nerve terlihat sedikit ya, ada korda. Nanti kita akan singkap daerah atik. Oke. Ini kemudian kita buka skutum ya untuk memperlihatkan epitimpanum dengan lebih jelas. Kita buka perlahan-lahan di atas dari korda timpani. Kemudian kita akan melihat suatu anatomi yang lebih baik tentang rangkaian apa yang ada di baliknya. Kita akan melihat neck of malleus ya, sudah mulai kelihatan. Kemudian kita melihat sebagian body of incus. Nah, ketika lebih jelas, maka kita akan melihat incudomalacial joint, kemudian ini terlihat incus short processus yang akan melanjut dengan long processus. Nah, di dasar di bawahnya inilah celah yang disebut dengan isthmus timpani, dan ini kita lihat melintang nervus 7 pars timpani. Ini jelas ya, ada stapes di sini, nervus 7 sejajarnya di superiornya, dan kemudian KSS lateral. Oke, kemudian ini kita daerah depan adalah epitimpanum anterior. Jadi di sisi kita bisa juga menyibak, mengintip daerah epitimpanum anterior dengan membersihkan daerah ligamen-ligamen yang di sekitar dari yang membentuk diafragma epitimpanum. Oke, terima kasih. Demikian presentasi mengenai anatomi telinga tengah secara endoskopi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.